saya Rafika Farma, NIM B1B1226097, MK Tata Kelola Keuangan, dosen pengampu Alfa Beriansa SIPMIP. Baik, di sini saya akan menjelaskan struktur dan siklus anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Struktur APBD dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada pendapatan daerah, kedua belanja daerah, dan yang ketiga pembiayaan daerah. Yang pertama ada pendapatan daerah. Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar oleh daerah. Pendapatan daerah ini meliputi semua penerimaan uang kas melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana. Pendapatan daerah ini dapat meliputi yaitu ada pendapatan asli daerah yaitu PAD. PAD sendiri adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan daerah dalam memungut PAD dimaksudkan agar dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerah yang bersumber dari potensi daerahnya sendiri. PAD ini juga terdiri dari yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Selanjutnya ada dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah otonom untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yaitu di sini ada dana alokasi umum. Dana alokasi umum sendiri adalah sejumlah dana yang harus dialokasikan pemerintah pusat kepada setiap daerah otonom di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Yang terakhir ada lain-lain pendapatan. Lain-lain pendapatan ini dibagi beberapa, yaitu yang pertama ada pendapatan hibah. Pendapatan hibah adalah dana atau bantuan yang diberikan kepada individu, organisasi, atau entitas lain tanpa adanya kewajiban untuk mengembalikannya. Yang kedua ada pendapatan dana darurat. Pendapatan dari dana darurat ini merujuk pada sumber uang yang disisihkan atau disimpan untuk keperluan darurat. Yang ketiga ada dana bagi hasil pajak dari provinsi, kabupaten, kota. Dana bagi hasil ini adalah sebagian dari pendapatan yang dikumpulkan oleh pemerintah provinsi dari beberapa sumber pajak tertentu seperti pajak properti, pajak penjualan, pajak hotel, pajak restoran, dan lain sebagainya. Yang keempat ada bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya ini dapat berupa dari dana subsidi atau bantuan dalam bentuk lain yang diberikan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, kota, atau wilayah administratif lainnya kepada pemerintah daerah lain atau entitas di wilayah tersebut. Yang kelima ada dana penyesuaian. Dana penyesuaian ini adalah anggaran pendapatan dari belanja daerah merujuk pada alokasi dana yang disediakan untuk mengatasi perubahan atau penyesuaian dalam keuangan daerah. Yang keenam dan terakhir adalah dana otonomi khusus. Dana otonomi khusus ini merupakan alokasi keuangan yang diberikan kepada daerah provinsi tertentu sebagai bentuk pengakuan terhadap status otonomi khusus yang dimilikinya. Baik, di sini yang kedua ada belanja daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Di sini ada beberapa rincian
klasifikasi belanja daerah berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan atau klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, serta jenis belanja. Yang pertama di sini ada klasifikasi. Belanja menurut urusan wajib ini mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan rakyat, penataan ruang, dan lain-lain sebagainya. Di sini berikutnya ada klasifikasi belanja menurut urusan pilihan. Di sini ada pertanian, kehutanan, energi sumber daya mineral, pariwisata, kelautan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan, organisasi, fungsi, program, dan kegiatan, serta jenis belanja. Belanja daerah ini mencakup yaitu belanja tidak langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial. Kemudian ada belanja langsung, ini meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Baik, di sini yang ketiga ada pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Pembiayaan daerah menurut Permendagri dari nomor 13 tahun 2006, pasal 59 terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Baik, kemudian di sini ada siklus penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam gambar ini ada tahapan penyusunan rancangan APBD. Siklus penyusunan APBD provinsi dimulai dari RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang berpedoman pada RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. RPJMD dan RPJPD ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yaitu 20 tahun. Setelah RPJMD dan RPJPD disusun, tahap selanjutnya adalah penyusunan RKP, Rencana Kerja Pemerintah, yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun. RKP ini menjadi dasar penyusunan APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. Setelah RKP disusun, tahap selanjutnya adalah penyusunan KUA, Kebijakan Umum Anggaran, dan PPAS, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Sebagai dasar penyusunan APBD, KUA, dan PPAS ini berisi kebijakan umum dan prioritas penggunaan anggaran dalam 1 tahun. Setelah KUA dan PPAS disusun, tahap selanjutnya adalah penyusunan RAPBD, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. RAPBD ini berisi rincian pendapat dan belanja daerah yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun. Setelah RAPBD disusun, selanjutnya adalah pembahasan dan pengesahan APBD oleh DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Setelah disetujui oleh DPRD, APBD ditetapkan menjadi PRD. Kemudian APBD ditetapkan menjadi Perda, Peraturan Desa. APBD dalam siklus penyusunan APBD
provinsi terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, mulai dari penyusunan RPJMD dan RPJPD, penyusunan RKP, penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan RAPBD hingga pembahasan dan pengesahan APBD oleh DPRD dan ditetapkan menjadi Perda APBD. Semua tahapan ini harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati agar APBD yang disusun dapat mendukung pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Kemudian untuk proses penerapan APBD melalui tahapan sebagai berikut, yaitu pertama ada penyampaian dan pembukaan Raperda tentang APBD. Menurut ketentuan dari pasal 104 Permendagri nomor 13 tahun 2006, Raperda beserta lampiran-lampirannya yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk selanjutnya disampaikan oleh kepada daerah kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pengambilan keputusan bersama ini harus terlaksana paling lama 1 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dimulai. Atas dasar persetujuan bersama tersebut, kepada daerah menyiapkan rancangan peraturan kepada daerah tentang APBD yang harus disertai dengan nota keuangan. Raperda APBD tersebut antara lain memuat rencana pengeluaran yang telah disepakati bersama. Raperda APBD ini baru dapat dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten kota setelah dapat pengesahan dari gubernur terkait. Selanjutnya menurut pasal 108 ayat 2 Permendagri nomor 13 tahun 2006, apabila dalam waktu 30 hari setelah penyampaian Raperda APBD gubernur tidak mengesahkan Raperda tersebut, maka kepala daerah, bupati atau wali kota berhak menetapkan Raperda tersebut menjadi peraturan kepala daerah. Yang kedua ada evaluasi Raperda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Raperda APBD pemerintahan kabupaten kota yang telah disetujui dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati, wali kota harus disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi dalam waktu paling lama 3 hari kerja. Evaluasi ini bertujuan demi mencapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan atau peraturan daerah lainnya. Hasil evaluasi ini sudah harus dituangkan dalam keputusan gubernur dan disampaikan kepada bupati atau wali kota paling lama 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya Raperda APBD tersebut. Baik, yang terakhir di sini ada penetapan Perda tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Tahapan terakhir adalah menetapkan Raperda APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi tersebut menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Setelah itu, Perda dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD ini disampaikan oleh bupati atau wali kota kepada gubernur. Terakhir, paling lama 7 hari kerja setelah ditetapkan. Baik, sekian dari saya penjelasan tentang struktur dan siklus anggaran pendapatan dan belanja daerah. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Thank you.